Oke, selamat datang di video pembelajaran organisasi komputer bersama saya Imam Fauzi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan evolusi dan kinerja komputer. Kalau berbicara evolusi, ya jadi evolusi ini ya kalau secara umum yaitu proses perubahan secara berangsur-angsur ya, di mana ya si suatu itu akan berubah menjadi bentuk lain. Jadi ada perubahan atau misalnya perubahan dari yang sebelumnya dan sesudahnya secara berangsur menjadi lebih kompleks atau misalnya berubah menjadi yang lebih baik. Itu adalah suatu evolusi ya. Kemudian kinerja ya. Nah, kinerja, kalau kita berbicara kinerja ini adalah jumlah pekerjaan yang bermanfaat yang dilakukan oleh ya sesuatu. Seperti di sini yaitu komputer. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai evolusi komputer dari setiap generasi ke generasi ya. Jadi mulai dari generasi 1, 2 dan seterusnya itu. Nah, untuk evolusi komputer ini dimulai dari generasi pertama. Jadi generasi pertama ini menggunakan tabung vakum. Dimulai dari tahun 45 sampai dengan tahun 1955. Ya, jadi peralatan elektronik zaman dahulu ya di tahun 45 sampai 55 ini masih menggunakan tabung vakum. Nah, jadi tabung vakum itu apa? Jadi tabung vakum ini adalah sebuah alat yang biasanya digunakan untuk menguatkan sinyal. Nah, ENIAC ini adalah komputer yang pertama di tahun 45 sampai dengan 55. Jadi ENIAC ini merupakan generasi pertama. ENIAC singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, siapa yang memiliki ide untuk membangun ENIAC? Yaitu John Mauchly dan John Weisbecker. Nah, di mana? Di Universitas Pennsylvania. Nah, jadi ENIAC ini merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Nah, siapa yang menggunakan ENIAC? Jadi yang menggunakan ENIAC di sini adalah Army Ballistic Research Laboratory. Nah, jadi Army Ballistic Research Laboratory ini sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Nah, jadi yang mendorong si ENIAC ini ya adalah jadi awalnya kurang lebih dari 200 personil ini menggunakan kalkulator ya, untuk mencarikan persamaan matematis. Nah, sehingga memakan waktu yang lama ketika sebelum menggunakan ENIAC. Jadi yang mempunyai ide membangun ENIAC di sini adalah John Mauchly dan John Weisbecker. Nah, sebenarnya proyek ENIAC ini dibangun pada tahun 43 ya sebagai proyek VX ya. Nah, dan dibangun di Moore School of Electrical Engineering ya sejak pertengahan 44. Tapi mulai dioperasikan secara resmi di tahun 46. Jadi konsep ENIAC ini sebenarnya ini menggunakan perhitungan berbentuk cincin yang mempunyai 10 posisi. Jadi perhitungan ini dilakukan dengan cara seperti ini ya, menghitung pulsa dengan penghitung cincin dan membuat pulsa pembawa baru apabila counternya sudah berputar kembali ke posisi semula. Tuh. Jadi ide dasarnya sebenarnya seperti meniru roda digit dalam mesin perhitung mekanis. Gitu. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, ini adalah contoh tabung vakum. Jadi tabung vakum ini seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa tabung vakum ini ukurannya memang cukup besar. Ya, makanya kalau komputer-komputer di generasi pertama ya makanya ukurannya hampir segede lemari ya, itu adalah komponennya karena menggunakan komponen tabung vakum. Nah, kemudian ya siapa yang menjadi konsultan di dalam pengembangan ENIAC? Nah, John van Neumann ini adalah seorang ahli matematik sebagai konsultannya dan mulai mengembangkan dan memperbaiki kelemahan dari ENIAC dengan rancangan komputer barunya bernama EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer. Nah, dengan konsep program tersimpan storage program concept. Jadi pada EDVAC ini sudah menggunakan konsep tersimpan, jadi ada proses penyimpanannya. Jadi EDVAC ini salah satu komputer elektronik ya, sebagai ya yang tidak seperti pendahulunya yaitu ENIAC ya. Dan komputer EDVAC ini sebenarnya ini dirancang untuk
komputer program yang tersimpan, kan sudah disimpan. Jadi EDVAC ini adalah kelanjutan dari ENIAC, ya, yang idenya ini dari si John Moseley dan John Vosperker, gitu ya. Nah, EDVAC ini dirancang sebagai komputer serbaguna. Nah, dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Jadi hanya digunakan untuk komputer riset balistik militer Departemen Pertahanan Amerika Serikat, ya. Tuh. Tapi ini dirancang untuk komputer serbaguna, ya. Jadi untuk berbagai tujuan. Nah, tapi digunakan juga ya di Departemen Pertahanan Amerika. Oke, jadi EDVAC ini adalah penerus dari ENIAC. EDVAC ini ya, idenya dibuat oleh si John van Neumann. Nah, jadi ini konsultannya, tapi si John van Neumann ini adalah konsultan juga ya dalam pembuatan ENIAC. Tapi John van Neumann ini mengembangkan lebih lanjut dari ENIAC sehingga muncullah yang namanya Electronic Discrete Variable Computer, EDVAC. Tuh. Nah, berikut adalah gambar dari komputer ENIAC pada tahun 45-an yang dikembangkan oleh idenya dikembangkan oleh John Moseley dan John Vosperker, dan kemudian konsultannya di sini ada John van Neumann. Di mana John van Neumann inilah yang mengembangkan ENIAC menjadi EDVAC, ya. Nah, di tahun 46 komputer dengan storage program konsep ini dipublikasikan. Nah, yang EDVAC tadi yang dikembangkan oleh si John van Neumann. Nah, kemudian dikenal dengan Computer of Institute for Advanced Study, di mana komputer ini sudah memiliki komponen-komponen yang sudah sama dengan komputer masa sekarang, di mana ada memori utama, nah kemudian ada bagian prosesornya yaitu bagian arithmetic unit, ada bagian control unit, dan ada bagian input output. Jadi seperti komputer-komputer sekarang inilah, ya. Jadi ada bagian-bagian yang sama dengan seperti komputer sekarang ini. Ada memori utama, nah digunakan untuk menyimpan data maupun instruksi. Nah, makanya disebut storage program konsep karena sudah memiliki memori utama dan CPU. Nah, intinya. Nah, kemudian ada bagian arithmetic logic unit untuk mengolah data biner. Ada bagian untuk pengolahan perhitungan. Nah, kemudian logika, ini ada bagian alurnya. Kemudian control unit. Nah, ini untuk melakukan interpretasi ya instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Nah, kemudian input output ini berinteraksi dengan lingkungan luar. Ya. Jadi inputan dari si pengguna ke sistem kemudian menghasilkan sebuah output. Hasil dari inputan tadi. Ya, inputan ini kalau kita kenal sekarang ini kan ada yang namanya perangkat masukan, ya, misalkan seperti keyboard kalau sekarang ini. Kemudian ada output yaitu bagian misalnya monitor. Nah, ini kita lihat arsitekturnya ya untuk Computer of Institute for Advanced Studies. Ya. Ini bagian memori, di mana memori ini yaitu berinteraksi dengan yang namanya CPU, ya, dan CPU ini berinteraksi dengan yang namanya I/O. Jadi kalau di arsitektur Computer of Institute for Advanced Studies, ya, jadi I/O ini tidak langsung berhubungan dengan memori, ya, jadi harus ke CPU dulu. Ya, dan CPU ya CPU yang berinteraksi dengan main memory gitu. Itu yang dilihat, ya. Oke. Nah, Computer of Institute for Advanced Study ini memiliki memori ya dengan 1000 lokasi penyimpanan yang disebut dengan word. Word terdiri atas 40 binary digit, ada 40 bit. Ya, jadi 40 bit ini ya itu terdiri atas 1000 lokasi. Ya. Data maupun instruksi ini disimpan dalam memori ini, ya, sehingga data maupun instruksi harus dikodekan dalam bentuk biner. Jadi lokasi penyimpanannya ada 1000 lokasi. Nah, word terdiri dari 40 binary digit. Sebuah word terdiri atas 20 bit instruksi dengan masing-masing, ya, 8 bit kode operasi dan 12 bit alamat.
Nah, jadi sebenarnya ya di dalam memori si Computer of Institute for Advanced Studies itu ada dua instruksi, yaitu instruksi kiri dan instruksi kanan, di mana setiap masing-masing instruksi ini memiliki 20 bit. Jadi kalau ditotalkan ya jumlah kedua instruksi ini ada 40 bit, di mana setiap instruksi ini memiliki jumlah bit untuk operasi code dan alamat. Jumlah untuk operasi code ya itu mulai dari 0 sampai dengan 7 itu 8 bit untuk operasi kode atau kode operasi, sedangkan untuk alamat 8 sampai dengan 19. Jadi jumlah alamatnya jumlah bitnya ada 12 bit. Jadi kalau ditotalkan ada 20. Dan begitu juga untuk instruksi kanan, dari 20 sampai dengan 27 yaitu bagian kode operasinya. Berarti jumlah bitnya kode operasi ini ada 8 bit. Nah, begitu juga dari 28 sampai 39 itu 12 bit. Nah, itu bagian alamatnya. Jadi hitungnya kayak gini ya, 0 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kan ada 8 bit. 8 seterusnya sampai 19 itu ada 12 bit. Jadi kan ada 20. Dan begitu juga untuk instruksi kanannya. Nah, kemudian struktur detail Computer of Institute for Advanced Studies ini disajikan dalam gambar nanti ya, nanti akan dijelaskan. Nah, jadi di sini ada bagian alokasi lokasi penyimpanan yang disebut dengan register. Nah, jadi ada bagian register. Nah, ada yang disebut dengan memory buffer register atau kita kenal adalah MBR. Ya. Jadi ini sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Nah, biasanya si register ini berfungsi untuk memuat isi informasi yang akan dituliskan ke memori. Nah, atau misalkan dituliskan ke memori atau misalnya baru saja dibaca dari memori pada alamat yang ditunjukkan oleh isi MAR. Jadi ini ada hubungannya nanti dengan memory address register. Nah, atau untuk menampung data dari memori. Oke, jadi memory buffer register itu dengan memory register ini dengan memory address register ini saling berhubungan ya. Tuh. Nah, kemudian memory address register. Nah, ini untuk menentukan alamat word dari word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Gitu ya. Jadi yang menentukan alamat wordnya adalah si MAR, Memory Address Register. Nah, jadi memory address register ini sebagai penunjuk alamat memori, ya, atau istilah lainnya ya. Kemudian merupakan register yang menampung alamat data atau instruksi pada memori utama yang akan diakses. Ya. Nah, baik itu diambil atau di read ya, atau di write atau disimpan, ditulis. Kemudian instruction register. Nah, instruction register ini berisi instruksi 8 bit kode operasi yang opcode tadi yang sudah dijelaskan di set sebelumnya yang akan dieksekusi. Jadi dalam komputer sebenarnya ya sebuah register instruksi ini adalah bagian dari unit kontrol CPU yang menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi atau diterjemahkan. Jadi bagian instruction register lah ya yang bertugas untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi dan diterjemahkan. Dalam prosesor secara sederhana ya, dalam prosesor setiap instruksi yang akan dijalankan dimuat ke register instruksi terlebih dahulu. Nah, misalnya ketika sedang mendekode, kemudian disusun dan akhirnya dieksekusi. Nah, yang dapat nantinya mengambil beberapa langkah lebih lanjut. Itu bagian instruksi register. Jadi instruksi register ini menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi atau diterjemahkan bagian CPU-nya. Nah, kemudian instruction buffer register ini digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori atau tempat menyimpannya instruksi sementara. Itu adalah bagian IBR atau instruction buffer register. Nah, kemudian komponen lain dari Computer of Institute for Advanced Study yaitu program counter. Program counter ini berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Nah, atau bisa dikatakan
bahwa si program counter ini adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari main memory atau memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Nah, program counter, nah ini bisa disebut juga sebagai pointer instruksi atau instruksi yang mendaftarkan alamat atau hanya bagian dari instruksi sequencer di beberapa komputer misalnya. Ya. Atau bisa dikatakan juga program counter ini adalah penunjuk lokasi alamat selanjutnya yang hendak dijalankan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian komponen lainnya adalah akumulator dan multi-file quotient. Nah, ini digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. Nah, misalnya ada suatu hasil perkalian, misalnya dua buah bilangan 40 bit. Nah, jadi 40 bit. Kalau dua buah bilangan 40 bit, maka bilangannya adalah 80 bit. 40 bit yang paling berarti ya, dan 40 bit lainnya. Jadi 40 bit sebagai most significant bit dan 40 bit lainnya adalah least significant bit yang disimpan dalam multi-file quotient. Nah, kemudian kita lihat ya arsitektur dari Computer of Institute for Advanced Study. Nah, kita lihat ada bagian prosesor, ada bagian input-output equipment, dan ada bagian memori. Di bagian prosesor ini ada dua bagian, itu ada bagian ALU ya, Arithmetic Logic Unit. Kemudian ada bagian program control unit. Jadi yang bawah ini salah ya, ini ALU. Program control unit ALU, ini harusnya PCU, program control unit. Nah, jadi ada ALU dan ada program control unit, itu di bagian prosesornya. Nah, bagian ALU, nah ini berinteraksi dengan bagian input output equipment. Jadi interaksinya si ALU ini bisa memberikan instruksi dan data ke bagian IO, dan begitu juga ya untuk inputannya ini mengirimkan instruksi dan data ke bagian ALU. Nah, ya, jadi dari inputan equipment ini mengirimkan instruksi dan data ke bagian ALU ya di prosesor. Kemudian dari ALU yaitu mengirimkan instruksi dan data ya dari ALU ke output equipment. Nah, di bagian prosesor di bagian ALU ya Arithmetic Logic Unit ya, kalau kita lihat ada bagian akumulator. Nah, ada bagian multi-file quotient, kemudian ada bagian arithmetic logic circuit, dan ada bagian memory buffer register MBR. Nah, kita lihat di sini ya arithmetic logic circuit. Nah, ini memberikan instruksi dan data nah, kepada akumulator, dan begitu juga kepada multi-file quotient. Tapi multi-file quotient ini itu memberikan instruksi dan data ke akumulator. Jadi arah instruksi dan datanya multi-file quotient ke akumulator. Nah, sedangkan untuk dari arithmetic logic circuit ke memory buffer register itu memberikan instruksi dan data ya ke memory buffer register, dan begitu juga menerima instruksi dan data dari memory buffer register itu di arithmetic logic circuit. Nah, kemudian memory buffer register, nah ini hanya ya mengirimkan suatu instruksi dan data ke bagian program control unit. Ini arahnya, makanya di MBR ini tidak ada arah panah dari ALU ke MBR ya, ke memory buffer register. Ya. Nah, tetapi kalau dari main memory ini saling berinteraksi ya, mengirim dan menerima instruksi dan data. Nah, memory buffer register ini mengirimkan instruksi dan data ke bagian program control unit, di mana program control unit ini memiliki bagian-bagian, ada instruksi buffer register, kemudian ada program counter, ada bagian instruksi register, ada memory address register, ada control circuit. Ya. Nah, control circuit ini sebagai control signal. Ya. Nah, kalau definisinya udah saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Jadi instruksi buffer itu register apa, program counter itu apa, ya udah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini saya jelaskan arah instruksi dan datanya. Ya, jadi dari MBR memory buffer register ini ya ini mengirimkan instruksi dan datanya ke bagian ALU. Nah, itu. Di mana secara detailnya
dari MBR, Memory Register, itu ke instruksi buffer register. Nah, kemudian ke bagian memory address register dan instruksi register. Nah, jadi dari IBR, instruksi buffer register itu mengirimkan instruksi dan data ke instruksi register dan ke memory address register. Nah, tapi untuk program counternya ini saling berinteraksi, di mana program counter ini mengirimkan instruksi dan data ke memory address register dan juga menerima itu. Nah, kemudian dari instruksi register, nah ini mengirimkan instruksi dan data ke control circuit, nah, sebagai control signal. Nah, kemudian untuk memory address register, ya ini sebagai mengirimkan instruksi dan data ke main memory, ini sebagai addressnya. Nah, jadi sebagai untuk penentuan alamat lokasi di memorinya, ini ya memory address register ini. Jadi arah panahnya itu dari memory address register mengirimkan instruksi dan data ke main memory. Ya, jadi memory address register ini tidak menerima ya instruksi dan data dari main memory. Jadi hanya mengirimkan ya atau menentukan lokasi ya. Nah, kemudian masih di generasi pertama ini masih menggunakan tabung vakum ya, ini masih di periode 45 sampai 55. Nah, jadi tahun 1950 ini dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer. Nah, jadi di tahun tersebut ini muncullah dua buah perusahaan nah yang saat itu mendominasi pasar, yaitu ada Sperry dan IBM. Nah, ya, makanya kalau mungkin kalian pernah dengar istilah IBM, yaitu jadi ini sudah lama ya perusahaan tersebut. Nah, kemudian tahun 47 ya Esket and Mauchly yaitu mendirikan Esket Mauchly Computer Corporation. Jadi untuk memproduksi komputer secara komersial. Jadi sudah dikomersialkan itu komputernya. Berarti komputer yang pertama yang mereka hasilkan ini adalah UNIVAC 1, yaitu Universal Automatic Computer. Nah, jadi UNIVAC ini menjadi tulang punggung perhitungan sensus tahun 1950. Nah, jadi UNIVAC ini merupakan komputer digital ya pertama dunia yang diproduksi secara komersial, karena kalau sebelumnya kan hanya khusus ya, kalau ENIAC dan EDVAC itu ya karena khusus ya untuk salah satu departemen tertentu saja atau satu institusi tertentu saja. Tapi kalau UNIVAC ini sudah diproduksi secara komersial. Nah, jadi kalau sebelumnya kan belum ada penjualan komputer yang secara bebas dan komersial ya, kayak yang ENIAC dan EDVAC gitu. Nah, salah satu klien dari komputer UNIVAC 1 yaitu Biro Sensus Amerika Serikat. Tapi masih ini bagian institusi ya sebenarnya. Yang awalnya ini membutuhkan komputer baru untuk menangani populasi di Amerika Serikat tentunya. Nah, hasilnya ini komputer ini sangat membantu pihak Amerika Serikat ya untuk perhitungan jumlah penduduk. Ya, jadi sudah ada proses penyimpanan datanya karena menyimpan serta melakukan proses perhitungannya karena ini digunakan untuk perhitungan jumlah penduduk. Nah, kemudian beberapa perusahaan juga ini mengaplikasikan teknologi komputer ya, untuk perhitungan dan penyimpanan data. Jadi sudah ada proses perhitungan dan penyimpanan datanya. Nah, UNIVAC ini sebenarnya ini sudah bisa ya memprediksi hasil pemilihan presiden di AS. Nah, kemudian 4 tahun berikutnya, nah kalau nggak salah di tahun 56-an lah ini di Westinghouse Electric Company ini memasang komputer UNIVAC di pabrik Facebooknya. Ya, UNIVAC juga digunakan untuk menghitung daftar gaji perusahaan, catatan penjualan, analisis kinerja penjualan dan bisnis perusahaan lain. Jadi sudah digunakan di berbagai perusahaan ya atau di berbagai institusi. Ya, jadi gak hanya digunakan untuk perhitungan sensus saja, karena ini sudah menggunakan konsep penyimpanan dan konsep perhitungan. Nah, kemudian berkembanglah UNIVAC 2 ya, ini versi model terbarunya ya, yang memiliki kapasitas memorinya ini lebih besar ya dibandingkan dengan UNIVAC 1 dan kinerja juga lebih baik ya. Ini diluncurkan pada tahun 1950. Nah, mulai saat itu perusahaan telah mengembangkan produk-produk baru yang kompatibel dengan produk sebelumnya. Nah, sehingga pasar konsumen ini mereka tetap terjaga dengan menggunakan produknya. Nah, bagaimana dengan si IBM? Nah, IBM pun ini tidak mau kalah dengan mengeluarkan produk mereka yang akhirnya mendominasi pangsa bisnis
saat itu, ya. Nah, seri IBM yang pertama yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut adalah seri 701, yaitu mulai pertama diluncurkan tahun 1953 dan terus berkembang menjadi lebih baik hingga sekarang. Jadi pada era komputer komersial, nah ini masih di generasi pertama, masih menggunakan tabung vakum. Ini ada perusahaan IBM, kemudian SK Motley Computer Corporation, di mana mengeluarkan komputer komersial yang bernama Univac, ya, 1 dan 2. Sedangkan IBM sendiri ini mengeluarkan seri IBM 701. Nah, jadi adalah perusahaan pesaingnya, ya, ini. Nah, ini adalah gambar komputer di era komputer komersial, ini generasi pertama, Univac 2. Jadi ukurannya memang besar, ya, seukuran meja, ya, sehingga ini sangat besar sekali, ya, ini. Jadi kalau mau diangkut misalkan suatu ruangan, ini cukup berat, ya. Dan komponen juga ini masih menggunakan tabung vakum. Nah, dan begitu juga untuk IBM seri 701, ini ukurannya juga besar, ya. Jadi seukuran meja. Nah, jadi komponen-komponennya ini masih menggunakan tabung vakum. Nah, inilah di generasi pertama sudah menggunakan komputer komersial, ya. Jadi sudah diproduksi secara komersial dan sudah menggunakan proses penyimpanan dan perhitungannya. Kemudian generasi kedua. Nah, ini generasi kedua ini sudah menggunakan transistor. Nah, ini era generasi kedua di tahun 1955 sampai dengan 1965. Nah, era transistor ini memiliki konsumsi daya listriknya yang amat kecil dan bentuknya pun relatif lebih kecil dibandingkan dengan generasi pertama. Nah, kalau berbicara transistor, ini kalau dari segi definisi secara elektro, ya, jadi transistor ini merupakan semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, ya, atau bisa dikatakan sirkuit pemutus atau penyambung urus, atau bisa dikatakan switching atau stabilitas suatu tegangan transistor. Nah, di generasi kedua, ya, sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Nah, pada era generasi kedua, nah, ini sudah tidak lagi menggunakan tabung vakum yang membutuhkan daya operasional sangat besar sekali. Jadi kalau tabung vakum berarti ibaratnya listriknya sangat boros. Tapi kalau sudah menggunakan transistor, ini lebih hemat, ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, kemudian tabung-tabung vakum ini digantikan dengan komponen yang kecil yang bernama transistor, ya. Nah, pada generasi kedua, nah kalau kita lihat bandingkan dengan generasi yang pertama, ya, di era tabung vakum, nah kecepatan komputernya ini memiliki 40.000 operasi per detik. Sedangkan untuk era transistor ini 200.000 operasi per detik. Kemudian untuk generasi 3 dan 4 dan 5 itu nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya, ya. Nah, transistor ini ditemukan di Bell Labs, ya, pada tahun 47 dan tahun 50. Nah, ini telah meluncurkan revolusi elektronika modern. Nah, di sini IBM ini sebagai perusahaan yang pertama meluncurkan suatu produk komputer dengan transistor. Berarti IBM ini sudah mulai memproduksinya di generasi pertama yang menggunakan tabung vakum, kemudian meluncurkan juga, ya, di era generasi kedua dengan menggunakan transistor, ya, komponennya. Nah, IBM ini tetap mendominasi pangsa pasar komputer di era tersebut, ya, di generasi kedua, ya. Nah, di generasi kedua ini yang menggunakan transistor ini adalah IBM 7094. Ini diluncurkan pada tahun 62. Nah, kemudian si IBM ini, ya, menggunakan instruction backup register. Nah, fungsi dari instruction backup register ini adalah membuffer instruksi berikutnya sehingga efek komputernya akan lebih cepat pemrosesannya. Nah, unit control ini yang pada si CPU-nya ini mengambil 2 word, ya. Kalau misalnya wordnya adalah 40 bit, berarti kalau 2 word-nya adalah misalnya jadi 80 bit. Nah, di mana 2 word ini berdampingan dari memori untuk sebuah pengambilan instruksi kecuali bila terjadi percabangan, ya. Nah, kemajuan IBM 7694 lainnya adalah adanya multiplexer untuk multiplex data kanal, ya. Jadi ada saluran data, ya, di mana fungsinya ini
sebagai central switch data yang akan diproses dalam CPU. Nah, kemudian untuk arsitektur dari IBM 7094 yang generasi kedua yang menggunakan transistor, ini cirinya sudah menggunakan multiplexer. Nah, jadi multiplexer ini bisa disebut juga MUX ya, di mana MUX ini merupakan komponen elektronika yang bisa memilih inputan atau masukannya yang akan diteruskan ke bagian output. Nah, pemilihan input mana yang dipilih itu akan ditentukan oleh signal yang ada di bagian kendali select. Gitu. Jadi multiplexer ini nanti akan memilih ya, jadi kanal yang mana ya yang dijadikan sebagai inputannya. Itu. Nah, komponennya juga ini ada CPU ya, CPU, kemudian ada memori. Jadi kalau kita lihat dari segi arsitekturnya bahwa IBM 7690 ini ada proses perhitungan ya, karena ada CPU ya, di mana CPU ini ada alur dan kontrol unitnya, kemudian ada memori, ada penyimpanannya ya, itu. Cuman cirinya kalau di IBM 7994 itu sudah menggunakan multiplexer ya. Nah, ini adalah gambar dari IBM 7994 ya, ini sudah menggunakan komponennya, komponen elektroniknya sudah menggunakan transistor ini ya, di 74. Nah, kemudian di generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini dicirikan dengan penggunaan IC ya, IC atau integrated circuit. Ini yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Nah, jadi IC ini kalau didefinisikan secara ilmu elektronika, jadi ini merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan yang kecil. Nah, ini IC ya. Nah, contoh komputer yang ada di generasi ketiga ini adalah IBM System 360. Ini merupakan kelompok komputer pertama yang terencana. Ya, banyak model di dalam arsitektur 360. Nah, ini saling kompatibel. Ya. Jadi di generasi ketiga ya, ini sistem 360 ini memiliki model-modelnya ya, sama halnya dengan di generasi di era sekarang ini, di mana ada komputer untuk low end, ada juga komputer untuk high end. Jadi ada model-modelnya. Misalkan ada generasi komputer misalnya generasi pertama, kemudian generasi kedua, generasi ketiga, nah itu seterusnya. Ada model-modelnya gitu. Jadi mulai dari budgetnya yang minim sampai yang high gitu ya. Ya. Jadi dengan adanya model tersebut ya, si konsumen ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan maupun harganya. Ya. Nah, upgrading dari IBM System 360 ini dimungkinkan dalam suatu karakteristik ya. Ada yang namanya set instruksi mirip atau identik dalam kelompok komputer. Ini berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama, sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Kemudian sistem operasi ini mirip atau identik. Nah, ini merupakan fitur yang menguntungkan konsumen, sehingga apabila kebutuhan menuntut pergantian komputer ini tidak kesulitan dalam sistem operasi karena sama. Nah, jadi di IBM System 360 ya, karena sudah menggunakan set instruksi ya, atau instruction set ya, yang didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram, bisa didefinisikan sebagai kumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Inilah set instruksi yang dimaksud ya. Nah, jadi set instruksi di sini sudah identik dalam kelompok komputer di berbagai model yang dikeluarkan tersebut ya. Jadi sistem operasinya juga ini sudah identik, karena ini merupakan fitur menguntungkan konsumen, sehingga apabila kebutuhan menuntut pergantian komputer tidak kesulitan dalam sistem operasinya. Jadi operasinya kayak halnya kayak kita ya, saya menggunakan misalkan komputer Core i3 ya, kemudian saya juga menggunakan Core i7 di upgrade ya, misalnya. Nah, sistem operasinya juga masalah ya, jadi di mau di Core i3 maupun di Core i7 juga ini bisa ya, bisa dipasang ya. Nah, ini adalah komputer IBM System 360 ya. Memang kalau kita lihat ukurannya sih komputer tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan komputer-komputer sebelumnya, komponen-komponennya. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian kecepatan yang meningkat, ini masih di generasi ketiga. Ini model-model yang ditawarkan mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi untuk penggunaan yang dapat disesuaikan oleh konsumen sendiri.
Kemudian dari segi ukuran memorinya juga yang lebih besar, ini semakin tinggi modelnya, yang diperoleh semakin besar memori yang digunakan. Harga yang meningkat semakin tinggi modelnya, maka harganya semakin mahal. Dan di sini ada beberapa model ya, model di sistem 360 ya, ada model 30, model 40, 50, 65 dan 75. Nah, kalau kita lihat dari ukuran memorinya, yang model 30 ini memiliki kapasitas 64 ya. 60 kilobyte. Jadi sebenarnya ya komputer-komputer zaman dulu ini ya masih di memorinya masih di area kilobyte ya, belum ada yang sampai mencapai megabyte apalagi gigabyte ya itu. Kemudian dari laju datanya juga kalau kita lihat dari model 30 sampai model 75 ini meningkat gitu ya. Tuh. Meningkat ya di model 40 ya, kemudian di model 50 ini lebih tinggi lagi, kemudian di model 65 langsung ke 8 megabyte per detik, kemudian dan gitu model 75 60 gitu ya. Dan begitu juga intinya semakin tinggi model maka semakin cepat ya, tapi dari segi harga semakin mahal. Sama halnya kayak kita ya, misalnya ada beberapa generasi ya, generasi pertama, generasi kedua sampai generasi yang paling terbaru ini harganya juga lebih mahal. Kecepatan juga ini lebih cepat ya dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, kemudian ya masih di generasi ketiga ini masih menggunakan komponen IC ya. Komputernya salah satu di sini adalah DEC PDP 8. Atau DEC ini adalah Digital Equipment Corporation, di mana Digital Equipment Corporation ini merupakan salah satu sebuah perusahaan di Amerika Serikat ya, yang menjadi pelopor dalam industri komputer. Perusahaan ini sering disebut juga, ini sebutan digital atau DEC disingkat DEC. Ya. Kalau misalkan kalian misalnya melihat komputer-komputer yang ada tulisan DEC, itu ada komputer Digital Equipment Corporation. Nah, produk-produk yang paling populer di sini adalah DEC PDP 8 atau Programmable Data Processor dan Virtual Address Extension ya, yang menjadi komputer mini yang paling populer pada zaman tersebut ya. Nah, pada tahun yang sama ini saat IBM mengeluarkan sistem 360, ini DEC ini meluncurkan ya si perusahaan DEC atau si Digital Equipment Corporation ini munculkan DEC PDP 8. Nah, keunggulannya ini lebih kecil ya, kemudian sangat fleksibel digunakan ya. PDP 8 juga ini memiliki varian yang modelnya sama dengan kayak IBM sistem 360 ya, ada model 30, 50 sampai 75 ya. Nah, itu ya. Dengan hadirnya PDP 8 ini membawa DEC atau sebuah perusahaan ini menyuplai komputer mini terbesar yang membawa DEC sebagai pabrik komputer terbesar kedua setelah IBM. Jadi tetap IBM ini yang paling pertama, yang kedua adalah DEC atau Digital Equipment Corporation. Nah, inilah komputer DEC PDP. Ini sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit. Nah, arsitektur dari PDP 8 ini sangat berbeda dengan IBM, terutama pada bagian sistem bus. Ya, pada komputer PDP 8 ini menggunakan Omnibus System. Jadi sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan sinyal yang terpisah. Jadi yang digunakan untuk membuat sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Karena semua komponen ini menggunakan jalur bus, maka penggunaannya dikontrol oleh CPU. Nah, kalau kita lihat ini ya, arsitekturnya. Ya, jadi ada konsol controller, ada CPU, ada main memory, kemudian ada I/O modul, input output modul dan input modul. Nah, gitu. Jadi cirinya ya ini komponen-komponennya menggunakan jalur bus ya sebagai perpindahan datanya. Jadi ini adalah perpindahan bus ini modul untuk perpindahan data dari satu komponen ke komponen lainnya. Nah, karena si arsitekturnya dari PDP 8 ini menggunakan bus ya, maka penggunaannya jelas ya dikontrol oleh si CPU ya, kontrol processing unit ya, di mana ada sebenarnya ada bagian ALU dan kontrol unitnya sebagai pengatur. Nah, arsitektur dari bus seperti PDP depan ini nantinya akan digunakan oleh komputer-komputer di modern selanjutnya. Jadi makanya komputer-komputer di era selanjutnya ini merupakan pengadopsian dari DEC PDP 8.
Nah, kemudian generasi keempat. Generasi keempat, nah atau bisa dikatakan sebagai generasi very large scale integration. Nah, jadi kalau very large scale integration ini dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasinya itu mencapai sekitar 100 juta ya, 100 juta operasi per detiknya. Ya. Jadi era keempat ini pengembangan generasi komputer ditandai dengan adanya VLSI ya, very large scale integration. Ya, jadi kecepatannya ini sudah sangat cepat ya, mencapai 100 juta operasi per detiknya. Nah, masa-masa ini diawali dengan peluncuran mikroprosesor Intel. Nah, inilah Intel ini mulai mengeluarkan mikroprosesornya di era generasi keempat ya. Mikroprosesornya adalah 4004 yang dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Nah, ini mikroprosesor inilah yang dijadikan sebagai tonggak perkembangan mikroprosesor yang canggih saat ini ya. Jadi tidak ada ukuran yang pasti dalam melihat mikroprosesor, namun ukuran terbaiknya adalah menggunakan lebar bus data. Jadi yang dimaksud dengan lebar bus data ini adalah jumlah bit yang dapat diterima oleh mikroprosesor. Jadi ukurannya lebar bus ini menggunakan jumlah bit dalam register. Nah, kemudian tahun 72 ini diperkenalkan dengan mikroprosesor 8008. Jadi ini adalah model pengembangan dari si mikroprosesor yang 4004. Jadi adalah model terbarunya yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Kalau sebelumnya adalah mikroprosesor dengan 4 bit, tapi kalau yang 8008 sudah menggunakan 8 bit. Nah, mikroprosesor ini lebih kompleks instruksinya, tetapi lebih cepat prosesnya dari pendahulunya. Ya jelas ya, karena jumlah bitnya juga ini lebih besar dibandingkan dengan mikroprosesor sebelumnya. Kemudian Bells dan HP ini menciptakan mikroprosesor 32 bit. Wah, berarti ini kecepatannya jauh lebih cepat lagi dibandingkan dengan mikroprosesor 8008. Nah, jadi Bells dan HP ini menciptakan mikroprosesor ya 32 bit pada 1981. Nah, sedangkan Intel baru mengeluarkan tahun 85, jadi lebih telat ya, dengan mikroprosesornya adalah 80386. Ini dengan kecepatan yang 32 bit. Ini adalah contoh komponen yang menggunakan VLSI ya, very large scale integration. Ini komputernya. Ya. Jadi emang dari segi ukurannya ini jauh lebih kecil dibandingkan generasi yang ketiga. Ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan generasi keempat, ya ini dimulai dari mikroprosesor 4604, kemudian ada 8086, kemudian 80286 sampai ke Pentium berikutnya. Ya, ini udah mulai tahun 2005 ada yang namanya Pentium 4, Pentium 3 dan seterusnya. Ini adalah mikroprosesor tersebut yang menggunakan parallel scale integration ini merupakan ibaratnya nenek moyangnya dari Pentium yang sekarang ini ya, Pentium 4. Nah, jadi Pentium 4 ini diambil dari mikroprosesor yang lama ya, arsitekturnya. Nah, ini evolusi mikroprosesor Intel. Kita lihat ada misalkan untuk fiturnya yang 8008. Nah, ini diperkenalkan tahun 72 ya, sedang kemudian tahun 74 berkembang dengan 8080, kemudian 1978, 8086 dan seterusnya ya, sampai 89 itu 846. Nah, kalau kita lihat intinya semakin tinggi model maka semakin cepat pemrosesannya. Dan juga lebar bus datanya ya semakin tinggi nilai bitnya ya. Lebar bus alamat ya, lebar bus data juga semakin tinggi nilai bitnya. Jumlah flag dan jumlah registernya juga ya, semakin tinggi modelnya semakin tinggi juga bitnya. Ya, juga begitu juga memorinya dan juga seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau flag ini menunjukkan pada satu atau lebih bit yang digunakan untuk menyimpan satu nilai dan kode biner, itu adalah jumlah flag ya. Itu. Nah, berikut perancangan kinerja dari komputer. Kinerja sebuah sistem komputer ini merupakan hasil proses dari seluruh komponen-komponen komputer. Nah, misalnya CPU, memori utama, memori sekunder, kemudian bus, kemudian peripheral. Nah, kalau biasa CPU ini adalah otak komputernya atau yang kita kenal adalah prosesornya.
Kemudian ada memori utama. Jadi memori utama ini digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat input output. Ini bagian memori utama. Nah, memori utama juga ini bisa dikatakan sebagai memori komputer yang memiliki sifat volatil. Ya, jadi volatil ini artinya ya akan kehilangan suatu data ya ketika komputer tersebut mati ya atau kehilangan dayanya. Nah, itu adalah volatil. Nah, kalau memori sekunder ini sifatnya non volatil. Jadi kalau non volatil itu sebaliknya dari tadi ya. Jadi walaupun komputer mati ya, si data ini tetap tersimpan di dalam suatu memori. Nah, contoh dari memori utama misalnya RAM, random access memory. Kalau memori sekunder misalnya kayak hard disk, flash disk, itu adalah memori sekunder ya. Dimana walaupun komputer mati ya, data ini akan tersimpan di memori. Berbeda dengan si RAM ya. RAM ini data tersimpan ketika komputer dalam keadaan nyala saja. Kemudian bus ini adalah modul perpindahan data dari satu komponen lainnya. Kemudian ada peripheral, di mana peripheral ini adalah hardware yang pendukung sistem komputer. Ya, misalnya keyboard, mouse itu adalah peripheral. Nah, ini sudah dibahas di pokok bahasan yang pertama. Ya. Dari segi perkembangan program aplikasi ini sangat menakjubkan ya. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini sudah meliputi pengolahan citra ya, pengenalan voice atau pembicaraan, kemudian bisa dilakukan video conference, kemudian bisa dilakukan multimedia, game misalnya atau animasi, kemudian transfer data. Jadi ini perkembangan program aplikasi pun ya ini sangat menakjubkan ya. Nah, peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut dan tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan. Kemudian ada yang namanya branch prediction. Nah, ini adalah teknik di mana prosesor ini memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Nah, itu adalah branch prediction. Atau branch prediction ini juga sebagai sirkuit digital ya yang mencoba untuk menebak arah mana cabangnya. Misalnya penggunaan struktur if then else itu adalah contohnya ya. Nah, kemudian data flow analysis, ini adalah prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya yang membuat penjadwalan yang optimum dalam pengeksekusian. Nah, kemudian ada speculative execution. Nah, ini adalah model prediksi cabang dan analisis data. Nah, maka prosesor ini dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Nah, perkembangan mikroprosesor ini dilihat dari kapasitas operasi dan kecepatannya yang sangat pesat. Nah, perkembangan mikroprosesor ini sulit diimbangi oleh komponen lainnya, ya, misal dengan memori, itu ya. Jadi kalau bicara speculative execution, nah ini digunakan untuk mempertinggi kecepatan ya pemrosesan data pada CPU. Jadi nanti CPU ini akan menggunakan perhitungan pipeline. Ya, jadi pipeline ini adalah cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap yang berbeda. Nah, jadi tahapannya yang berbeda, di mana dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Gitu. Ya. Baik, sekian video pembelajaran untuk pokok bahasan di evolusi dan kinerja komputer. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di video berikutnya.